Shalom. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak kepada saudara sekalian untuk membaca sekali lagi di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima, berbunyi demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas tapak itu disebabkan suara orang yang berseru, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pada hari Senin kemarin, saya sempat mencari sebuah rumah atau kamar yang ada dapur, tempat tidur, sama ruang tamu. Saya mencoba untuk menuju daerah Limas di sini, termasuk daerah bagian timur, bagian barat. Ternyata hampir semua, baik itu villa, kamaran, tidak disewakan bulanan. Saya tanya mengapa, Pak, kalau disewakan bulanan kita ini rugi, karena setiap kamar itu bisa dipakai 2 kali, pagi bisa siang, kadang-kadang bisa malam. Jadi satu kamar kalau disewakan bulanan itu rugi, karena dipakai bisa satu kamar 3 kali. Saya turun karena sudah keliling sini, turun di daerah Tombon. Di situ juga banyak kamaran-kamaran. Saya tanya juga, jawabannya sama, tidak disewakan bulanan. Terus saya tanya lagi, kenapa Mbak, Pak, kok tidak disewakan bulanan? Rugi Pak, kita menerima tamu ada yang 3 jam, 4 jam. Terus saya tanya, tamu-tamu itu kok cepat, itu tamu apa Mbak, kok tidak bermalam? Dia katakan, Pak, kamar-kamar saya ini semua dipakai anak-anak, khususnya anak muda yang bukan suami istri. Jadi saya katakan, terus gimana Bu? Ya hampir 80-90% yang nyewa kamaran itu bukan suami istri, adalah kenalan mendadak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Yesaya ini merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mengapa Nabi Yesaya ini merasa tidak layak? Karena Nabi Yesaya ini adalah orang yang berdosa, menyadari bahwa dirinya ini adalah orang
yang berdosa. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan, sedangkan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang kudus, Allah yang maha kudus, Allah yang suci, maka Yesaya ini merasa tidak layak. Tetapi karena Tuhan yang memanggil Yesaya, maka Yesaya berkata kepada dia, dia katakan, celakalah aku ini binasa. Jadi Yesaya merasa karena dia ini orang berdosa, dia pasti nanti akan binasa di alam maut. Dan Yesaya katakan bahwa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saat ini kita tahu seluruhnya bahwa pandemi telah melanda bangsa Indonesia. COVID-19 pun masih tetap ada, walaupun di daerah kita aman-aman saja. Tetapi di daerah lain COVID-19 masih ada. Dan saudara-saudara, ternyata melalui COVID-19 ini manusia yang ada, khususnya bangsa Indonesia dan di daerah-daerah termasuk daerah kita, itu pun belum sadar melalui peristiwa ini dia harusnya hidup kudus dan layak di hadapan Allah. Dia masih tetap melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dia lakukan. Itu yang terjadi. Bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah Brebes pasti tahu persis keadaan Brebes. Dari anak-anak yang muda, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang belum percaya, bahkan ada orang-orang yang KTP-nya Kristen pun masuk di daerah-daerah itu dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram. Untuk itu Yesaya mengaku di hadapan Allah, celakalah aku binasa karena aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Bahkan Yesaya mengutamakan bahwa Yesaya ini mengaku najis bibir karena melalui perkataan tutur katanya itu tidak sama dengan hatinya. Luarnya baik, luarnya hidupnya kelihatan benar-benar orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk itu pada waktu Yesaya dipanggil Allah, dia katakan, celaka aku binasa karena aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Sampai saat ini pun banyak orang-orang yang melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan melalui perkataannya. Kalau kita mau melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-3, kita baca saja supaya lebih jelas. Yakobus pasal yang ke-3 ayat pertama sampai 5. Tadi saya sudah mengatakan mengapa Yesaya katakan celakalah aku binasa. Dan Yesaya katakan aku telah hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Karena Yesaya mengetahui keberadaan pada waktu itu bahwa masyarakat yang ada di sekitar
Nabi Yesaya itu hampir semua lahir batinnya tidak sama. Apalagi tutur katanya. Banyak penipuan-penipuan, banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar Nabi Yesaya. Maka Yesaya katakan bahwa melalui perkataannya, melalui perkataan orang-orang pada waktu, Yesaya tekankan bahwa manusia sulit untuk mengendalikan lidah. Ya. Walaupun anggota lidah itu cukup kecil dan seringkali tidak nampak, tidak bisa kita lihat kalau kita tidak bicara. Tetapi lidah itu dikatakan adalah sama dengan binatang yang buas. Kalau saudara melihat kuda di daerah Telepes itu, maka setiap kuda yang diojekkan itu pakai ketar. Maka kuda itu kalau ditarik ke kanan, ikut kanan. Ditarik ke kanan kiri. Kapal juga begitu besar, tapi kapal bisa juga dibelokkan oleh pengemudi. Saudara yang dikasih Tuhan, semua binatang yang ada di bumi ini dikatakan bisa ditaklukkan oleh manusia. Manusia bisa saja menaklukkan semua binatang yang ada, tetapi manusia sulit untuk menaklukkan lidahnya. Lidah itu dikatakan begitu sulit terkenal. Dan Yakobus ceritakan bahwa melalui lidah ini dia umpamakan seperti api. Api yang kecil pertama bisa menghanguskan hutan yang besar. Api yang kecil bisa membakar rumah yang besar. Lidah pun sama dengan api. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah, dikatakan di dalam ayat bahwa kita adalah orang-orang yang celaka. Mengapa? Karena banyak orang melalui lidahnya bisa saja memuji Tuhan. Banyak orang Kristen kalau di gereja memuji-muji Tuhan. Banyak orang Kristen di gereja juga bisa memberikan pujian dan berkat bagi orang lain. Tetapi di luar sana bisa juga mengutuk ciptaan Allah atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dan tema yang saya sampaikan adalah perlukah hidup kudus? Apakah masih perlu untuk hidup kudus di dunia ini? Yesaya katakan, kalau saya tidak kudus seperti Tuhan yang kita sembah, maka saya adalah orang yang celaka. Saya adalah orang yang binasa, orang yang tidak berguna, karena saya hidup dengan kenajisan dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sudah mengatakan bahwa manusia bisa menjinakkan binatang apapun yang ada. Binatang buas pun bisa dijinakkan, tetapi manusia belum dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Itu yang paling sulit. Walaupun lidah tidak kelihatan di dalam anggota tubuh kita, tetapi dengan lidah ini bisa menjadikan masalah yang bisa besar, yang besar bisa kecil. Itulah lidah yang kita miliki. Untuk itu Yesaya mengajak kepada kita, perlukah kita hidup kudus di hadapan Allah di tengah-tengah pandemi ini?
Perlukah kita hidup layak di hadapan Allah? Apakah kita masih menuruti apa yang kita inginkan, yaitu hawa nafsu atau kedagingan kita? Di dalam Injil Matius pasal yang Injil Matius pasal yang ke-7 di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Di dalam Injil Matius dijelaskan pada hari akhir, menjelang hari akhir, banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Dia juga bisa mengadakan mujizat. Dia juga bisa bernubuat, bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-23, di situ Tuhan Allah berterus terang bahwa Allah tidak mengenal akan orang yang bisa melakukan nubuatan, bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan penyembuhan, ya, padahal dengan nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan celaka mereka. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Nyala aku tidak kenal engkau. Mengapa? Karena luar dalamnya tidak sama. Walaupun dia bisa bernubuat, bisa berkata-kata, bisa memuji-muji Tuhan, ya, bisa mengadakan mujizat yang luar biasa, ya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa sembuh. Tetapi Tuhan katakan, aku berterus terang bahwa aku tidak mengenal dia. Mengapa? Karena lahir dan batinnya tidak sama. Luarnya indah, luarnya adalah umat Tuhan, KTP-nya juga Kristen, tetapi perbuatannya tidak menuruti kehendak. Untuk itu tadi dikatakan oleh Yakobus, di luar gereja bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Allah, tetapi di luar sana kita juga bisa mengutuk orang-orang umat-umat Tuhan, sama-sama orang Kristen. Saya pernah pada tahun 90, di sini ada seorang pemudi yang ikut bergabung dalam kebaktian pemuda. Waktu itu kebaktian pemuda masih sekitar 25-27 orang. Dia datang ke sini dan saya tanya, kamu anak mana? Dia katakan, saya anak di Wingi Mita. Saya tanya, kamu di sini tinggal di mana? Saya tinggal di Sanggerahan, Pak. Sudah lama? Sudah. Pak, tiba-tiba ke gereja ini, siapa yang memberitahu? Iya Pak, pada waktu saya dibawa tamu ke Gunung Mas, saya melihat ada suatu gereja kecil. Saya tanya ibadahnya hari apa?
Dia katakan, akhirnya dia datang ke sini. Terus saya tanya, sekarang kamu kerja apa di sana? Pak, saya tunggu tamu, tunggu panggilan. Ya kamu di gereja apa? Saya di salah satu gereja. Dan saya kalau pulang, saya adalah pemimpin pujian pemuda di sana. Dia pemimpin pemuda. Dia waktu ke Tretes Tani Dana membantu kegiatan pemuda. Sehingga pemuda pun tertarik dengan dia. Dia kasih dana untuk kegiatan pemuda. Saudara yang dikasih itu, KTP-nya Kristen, pelayanan di gereja, memimpin liturgis, tetapi Senin sampai Jumat dia tinggal di Tretes Becari. Apakah ini orang Kristen yang sesungguhnya? Alkitab mengatakan kita bisa memuji Allah, kita bisa juga menyaksikan kebenaran firman Allah, tetapi di luar sana perbuatannya tidak seindah yang diinginkan oleh Allah. Untuk itu Yesaya mengaku, celakalah aku, karena Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan, celakalah aku orang yang najis bibir, aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir ini. Saat ini pandemi belum berakhir, COVID-19 belum berakhir. Tetapi saudara kalau menyaksikan dengan teliti berapa jumlah pemuda yang binasa masuk di salah satu kamar tinggal di sana, bukan suami istri. Seperti yang saya katakan, pemuda ini pelayan Tuhan, mencari dana dengan jual diri untuk kegiatan gereja. Tetapi Tuhan berfirman, aku tidak mengenal. Bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat, bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan katakan terus terang, tidak. Mengapa? Karena luar dalam tidak sama. Dan Alkitab katakan, pokok anggur pasti berbuatan anggur. Mata air bisa mengeluarkan, tidak bisa mengeluarkan air pahit dan manis, tawar dan pahit. Yang dimaksud oleh Yesus adalah umat-umat Tuhan. Kalau kita di gereja hidup kudus, kita hidup di gereja dengan kekudusan, mari kita juga di luar sana hidup kudus dan layak di hadapan Allah. Walaupun kita tidak bisa sempurna seperti Allah, karena kita banyak bersalah, tetapi gambar Allah tetap tinggal di dalam hati kita, sehingga dimanapun kita berada, cermin dari Allah itu ada. Sehingga orang tidak perlu bertanya, dia tahu sendiri, oh inilah anak-anak Tuhan, oh inilah orang yang percaya Tuhan. Jangan sampai di gereja baik, bisa menyembah Allah, bisa memuji Tuhan, tetapi di luar sana perkataannya tidak bisa dipercaya. Banyak saudara yang pulang gereja, nyaplok sana, nyaplok sini, ngerasani sana, ngerasani sini. Pulang dari gereja, di gereja mantap mantu kalau ada orang khotbah, tetapi di luar. Untuk itu harapan saya dan pertanyaan yang saya sampaikan, perlukah kita hidup kudus? Menjelang akhir zaman ini, di tengah-tengah pandemi, perlukah kita hidup kudus? Jangan sampai kita yang setia ini nanti pada waktu Allah datang kedua kalinya, dia katakan, inyalah aku tidak kenal engkau. Inyalah aku tidak mengenal engkau. Karena lahir ibadah, batin tidak sesuai. Untuk itu mari kita bersama-sama pagi hari ini hidup di hadapan Allah, belajar
hidup baik? Karena perlukah hidup kudus di hadapan Allah? Jawabannya di dalam pribadi saudara masing-masing. Kalau saudara masih mau hidup kudus di hadapan Allah, belajarlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu yang terbaik. Tetapi jangan sampai umat Kristen bersandiwara di hadapan Allah. Karena ada pujian yang mengatakan di hadapan Allah manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Allah tidak bisa bersandiwara. Allah melihat muka saudara, Allah melihat muka saya, Tuhan pun melihat hati saudara. Apakah hati kita ini berkenan dan kudus di hadapan Allah? Kita